Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan bikin tutorial buat teman-teman yang mau ganti master rem sendiri di rumah ya dengan alat seadanya. Untuk membuka atau mengganti seal master rem di bagian dalam, terlebih dahulu kita harus membuka bagian handle-nya dengan menggunakan kunci 10. Namun di sini saya melakukan penggantian pada motor repo. Namun tutorial ini bisa teman-teman aplikasikan untuk semua jenis kendaraan motor bebek ya, khususnya atau juga motor matic pada umumnya. Ya, untuk melakukan penggantian master itu seperti ini. Kita buka dulu bagian handle-nya. Kita buka bautnya dengan menggunakan kunci 10. Setelah handle-nya terlepas, lanjut kita cungkil bagian karet penutup master. Kita gunakan obengin yang kecil, atau di sini saya juga menggunakan ruji yang udah saya runcingkan, ujungnya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena seal ini fungsinya seal debu ya, untuk menghalangi agar debu-debu ini tidak masuk ke bagian dalam. Nah, setelah karetnya kita lepas, di sini ada sepi, kita cungkil juga menggunakan ruji yang kita runcingkan. Jadi di sini saya bikin tutorial buat teman-teman yang mau ganti master di rumah ya dengan alat seadanya, seperti ini caranya. Kalau susah, jadi kita gunakan 2 ruji untuk menahan dan mencungkil. Seperti ini. Tapi kalau mau mudah, silahkan teman-teman pakai tang runcing atau tang cupit. Bisa teman-teman dapatkan di toko spare part, kisaran harganya Rp50.000. Namun kalau nggak punya ya teman-teman bisa nyari ruji bekas, kita runcingkan ujungnya untuk mencungkil bagian sepi pengunci master. Dan cara mencungkilnya seperti yang saya contohkan ini, mudah saja. Tuh, sudah terlepas. Nah, seperti ini udah. Nah, ini sepinya udah lepas. Setelah terlepas, kita bisa langsung mengambil bagian masternya. Nah, ini master yang akan kita ganti. Kenapa kita ganti? Biasanya ketika kita melakukan pengereman, jadi remnya nggak berfungsi, ngelos, diakibatkan oleh karet yang udah jelek. Biasanya nih udah jadi udah nggak bisa menekan oli ya, udah lember. Jadi kita ganti aja pakai yang baru. Namun sebelum kita memasukkan master yang baru, kita bersihkan dulu bagian lubang ini. Kalau di bagian bibir ininya ada kerak, teman-teman bisa menggunakan amplas yang halus ya, kita haluskan. Namun kalau nggak kotor, cukup kita lap seperti ini, menggunakan lap saja. Nah, ini bersih ya, jadi nggak ada karat, jadi nggak perlu kita amplas. Ini master yang akan kita pasang, master yang baru, dan cara memasangkannya seperti ini. Ini master, lalu ujungnya kita pasangkan per. Nah, sebelum kita masukkan, kita tambahin pelumas. Pelumas di sini teman-teman jangan pakai stemplet, grease atau oli ya. Usahakan di sini saya gunakan minyak rambut tanco atau lavender boleh. Karena kalau kita gunakan stemplet, apalagi stemplet cepuk yang murah, itu biasanya mengakibatkan sisilnya ini akan jadi melar dan mengakibatkan nanti masternya jadi seret. Nah, jadi agar aman kita gunakan
pelumas pakai minyak rambut tancau atau lavender. Setelah kita kasih pelumas, kita bisa langsung memasukkan ke bagian masternya. Nah, seperti ini, mudah saja. Awas silnya jangan sampai ngalipatnya, Bu. Masih nggak teh? Pokoknya jangan sampai nilep. Nah, kita susul dengan memasangkan sepi pengunci. Cara memasangkannya seperti ini. Kita masukkan, kita dorong ke bagian dalam. Kunaon? Karet. Step. Oh, bos Aram. Obeng, Bu, obeng. Iya. Nah, Alesta. Kita tekan pakai obeng. Nah. Kita tekan si sepi pengunci ini sampai masuk ke bagian dudukannya. Nah, setelah masuk, kita tambahkan minyak rem di bagian sini. Nah, kita masukkan minyak remnya sampai batas yang ada cirinya ya. Sebelah atas ada cirinya, jangan terlalu penuh. Setelah kita kasih oli, lalu kita pasangkan bagian handle-nya. Jangan lupa seal debunya kita pasangkan. Nah, simpel saja ya seperti ini. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah, setelah kita kasih oli, kita pompa-pompa sampai gelembung yang ada di sini hilang. Nah, silakan teman-teman lihat ya, ketika kita memompa otomatis angin masuk dan oli masuk ke dalam. Nah, kita pompa-pompa hingga gelembung nggak ada lagi ya, nggak keluar lagi gelembung seperti ini. Dan jika gelembung ini kan angin yang ada di dalam ya, jadi setelah anginnya keluar, secara otomatis remnya pun bisa berfungsi. Nah, sekarang udah berfungsi ya, udah nggak ngelos lagi. Nah, jadi si gelembung ininya pun udah hilang. Oke, demikian ya tutorial cara memasangkan master rem depan sendiri di rumah dengan alat seadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.